Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang sejarah bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nindya Laras Ayu dengan NIM 2215040112. Perkenalkan, saya Risa Safira Rama dengan nomor NIM 2215040105. Perkenalkan, nama saya Cindy Amalia Pratiwi dengan NIM 2215040116. Perkenalkan, nama saya Jumatul Laili Fitri dengan NIM 2215040103. Itu sejarah bahasa Indonesia akan dijelaskan oleh Nindya Laras Ayu dan Risa. Yang kedua, materi fungsi akan dijelaskan oleh Fitri. Poin ketiga, kedudukan bahasa Indonesia akan dijelaskan oleh Cindy. Bahasa Indonesia yang kita pakai saat ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Riau yang telah menjadi lingua franca sejak abad ke-19. Pemberian nama bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Hingga saat ini, bahasa Indonesia terus berkembang dan terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Adapun alasan-alasan mengapa bahasa Melayu dan bukan bahasa daerah lain yang dipilih untuk diangkat menjadi bahasa Indonesia antara lain sebagai berikut. Pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Seseorang ahli sejarah Cina, Yifeng, menyatakan bahwa di Sriwijaya pada waktu itu ada bahasa yang bernama Kwanlun, ada yang menyebut Kongluen, Kongluen, Kwanlun, dan Kunlun yang berdampingan dengan bahasa Sanskerta. Kwanlun adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara dan bahasa yang dimaksud adalah bahasa Melayu. 2. Bahasa Melayu sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Bahasa Melayu sudah menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Ketiga, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau perbedaan bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda. Oleh sebab itu, bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat sebagai bahasa berhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena tidak mengenal tingkat tortur. 4. Bahasa Melayu memiliki sifat terbuka untuk menerima pengaruh bahasa lain. Dalam sejarahnya, ketika bahasa Melayu semakin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya, bahasa Melayu juga menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kelima, suku Jawa, Sunda, dan suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keenam, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Ada berbagai bukti bahwa bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan pada masa itu. Berbagai batu tertulis atau prasasti kuno yang ditemukan seperti A. Prasasti Kedudukan Bukit di Palembang tahun 683, B. Prasasti Talang Tua di Palembang tahun 684, C. Prasasti Tetapur di Bangka Barat tahun 686, D. Prasasti Karang Birahi tahun 688, E. Prasasti Ganda Suli tahun 832, F. Prasasti Bogor tahun 1942. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia secara istilah baru lahir memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mencapai kemerdekaan. Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai pembangkit semangat kebangsaan dan rasa nasionalisme bersama. Bahasa Indonesia juga menjadi sarana pencerdasan bangsa melalui lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang di Indonesia. Bahasa Indonesia lah yang akhirnya menjadi sarana perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36. Keberadaan bahasa Indonesia merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena merupakan bahasa asli milik pribumi dan telah mengakar. Ejaan ini merupakan ejaan Melayu pertama yang ditulis menggunakan huruf Latin. Charles van Hophuizen dibantu Nawawi Sultan Mahmud dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa tersebut dikenal dengan nama ejaan Van Hophuizen dan resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Yang kedua, berdirinya Taman Baca Rakyat pada tahun 1908 ikut memberikan dasar pengembangan bahasa Melayu. Tugas badan tersebut yaitu menerbitkan buku-buku berbahasa Melayu pada tahun 1917. Badan tersebut berganti nama menjadi Balai Pustaka.
dan masih digunakan sampai saat ini sebagai penerbit nasional. Yang ketiga, terselenggaranya Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang di dalamnya tercantum pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat, terbitnya majalah Pujangga Baru tahun 1933 yang banyak menghasilkan karya berbahasa Indonesia serta menanamkan semangat kebangsaan. Yang kelima, ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalamnya tercantum pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara merupakan peristiwa sejarah. Diangkatnya sebuah bahasa sebagai salah satu simbol kenegaraan. Yang keenam, lahirnya Ejaan Republik yang diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Menggantikan ejaan Van Ophuijen oleh Menteri Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia, yaitu Sowandi. Yang ketujuh, lahirnya ejaan yang disempurnakan EYD yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Yang kedelapan, diresmikannya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah pada tanggal 19 Agustus 1972 berdasarkan putusan Presiden nomor 57 pada tahun 1972. Semula ejaan disusun bersamaan antara Malaysia dan Indonesia yang dikenal sebagai Ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Akibat perkembangan politik, hubungan Indonesia dengan Malaysia menjadi buruk, sehingga peresmian Ejaan Melindo diurungkan. Dengan EYD, ejaan dua bahasa sempurna yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia dibakukan sendiri-sendiri. Selain peristiwa-peristiwa di atas, juga diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia secara rutin 5 tahun sekali. Kecuali pada saat awal kemerdekaan, secara berturut-turut, waktu penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kongres Bahasa Indonesia 1 diselenggarakan di Solo tanggal 25 sampai tanggal 28 Juni 1938 dengan kesepakatan perlunya upaya pembina dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia 2 diselenggarakan di Medan tanggal 28 Oktober sampai tanggal 2 November 1954 dengan hasil perlunya diupayakan penyempurnaan bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia ragam tulis. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia 3 yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai tanggal 2 November 1978 dengan keputusan dirumuskannya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang keempat, Kongres Bahasa Indonesia 4 diselenggarakannya di Jakarta tanggal 21 sampai tanggal 26 November 1983 dengan rekomendasi perlunya semua masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rekomendasi tersebut mendapatkan respon oleh Presiden Soeharto dengan memberi instruksi kepada semua jajaran gubernur untuk menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, pemerintah juga menindaklanjuti dengan memasukkan ketentuan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada GBHN. Yang keenam, Kongres Bahasa Indonesia 6 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Dalam Kongres disepakati bahwa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Lanjut yang ketujuh, Kongres Bahasa Indonesia 7 diselenggarakan di Jakarta 26 Oktober sampai 30 Oktober 1998. Dalam kongres ini mengusulkan untuk dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dengan anggota tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra Indonesia, yang bertugas memberikan nasihat kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Lanjut yang ke-8, Kongres Bahasa Indonesia 8 diselenggarakan di Jakarta 14-17 Oktober 2003 yang menekankan pada perlunya pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing. B.
IPA. Nomor 9, Kongres Bahasa Indonesia 9. Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Pada kongres ini, direncanakannya diluncurkan kamus elektronik dan disahkannya Undang-Undang Bahasa. Namun, pengesahan Undang-Undang Bahasa gagal karena belum selesai dibahas pada tingkat DPR. Setelah ditunda selama 1 tahun, akhirnya pada November 2009 disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selanjutnya nomor 10, Kongres Bahasa 10. Diselenggarakan di Jakarta 28 sampai 31 Oktober 2013. Kongres ini menekankan pada penguatan bahasa Indonesia dalam percaturan internasional. Fungsi Bahasa Indonesia. Hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 1975, antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat dan berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bahasa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Karena fungsinya yang demikian, maka kita harus menjaganya, jangan sampai ciri kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Sebagai alat pemersatu, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan. Sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah, bahasa Indonesia sering kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja apabila kita ingin berkomunikasi dengan seseorang yang berasal dari suku lain yang berlatar belakang bahasa berbeda, maka kita dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk menanggulangi semuanya itu. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan mudah diinformasikan kepada warganya. Dalam hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 1975, dikemukakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, 4. Bahasa resmi di dalam pengembangan, kebudayaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Sebagai fungsi perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan, pemerintah, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sebagai fungsi pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi, bahasa Indonesia terasa manfaatnya. Kebudayaan nasional yang beragam, yang berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula. Rasanya tidak mungkin dapat disebarluaskan kepada dan menikmati oleh masyarakat Indonesia dengan bahasa lain selain bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia.
Menurut Esti B. Pramukti 2014, kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukannya yang diberikan kepadanya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36 tercantum bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jangan sesekali disangka bahwa berhasilnya bangsa Indonesia mempunyai bahasa Indonesia ini bagaikan anak kecil yang menemukan kelereng di tengah jalan. Kelahiran bangsa Indonesia mengikuti perjalanan sejarah yang panjang. Perjalanan ini dimulai sebelum kolonial masuk di bumi Nusantara dengan bukti-bukti prasasti yang ada, misalnya yang diterapkan di Bukit Talang, Tuo, dan Karangbahi, serta Batu Nisan di Aceh, sampai dengan tercetusnya inspirasi Persatuan Pemuda-Pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagaimana kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau resmi mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Secara resmi, adanya bahasa Indonesia dimulai sejak Sumpah Pemuda. Tidak berarti sebelumnya tidak ada, melainkan sambungan yang tidak langsung dari bahasa Melayu. Dikatakan demikian karena pada waktu itu bahasa Melayu masih digunakan juga dalam lapangan atau ranah pemakaian yang berbeda. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi kedua oleh pemerintah jajahan Hindia Belanda. Sedangkan bahasa Indonesia digunakan di luar situasi pemerintahan tersebut oleh pemerintah yang mendambakan persatuan Indonesia dan menginginkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian terjadilah dualisme pemakaian bahasa yang sama budayanya, tetapi berbeda jiwanya, yaitu jiwa kolonial dan jiwa nasional. Perbandingan ranah pemakaian bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu 1. Bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda, teruntuk tingkat yang dianggap rendah. Kedua, bahasa yang diajarkan di sekolah yang didirikan atau menurut sistem pemerintahan Hindia Belanda. Ketiga, penerbitan-penerbitan yang dikelola oleh jabatan pemerintah Hindia Belanda. Bahasa Indonesia 1. Bahasa yang digunakan dalam gerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kedua, bahasa yang digunakan dalam penertiban-penertiban yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik berupa bahasa pres, bahkan hasil sastra. Ketiga, kondisi di atas berlangsung sampai tahun 1945. Adapun hal-hal yang merupakan penentu keberhasilan pemilihan suatu bahasa sebagai bahasa negara lain, yaitu 1. Bahasa tersebut dikenal dan dikuasai oleh sebagai besar penduduk negara itu. Kedua, secara geografis bahasa tersebut lebih menyeluruh penyebarannya. Ketiga, bahasa tersebut diterima oleh seluruh penduduk negara itu. Ketiga faktor di atas sudah memiliki bahasa Indonesia sejak tahun 1928, bahkan sebelumnya. Bahasa Indonesia sudah menjalankan tugasnya sebagai bahasa nasional. Bahkan pemersatu bahasa Indonesia